Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini kita akan praktikum secara online sinkronasi menggunakan video dengan topik infiltrasi, parafin, dan embedding. Oke, jadi kan minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana pembuatan preparat sitologi ya. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang pembuatan preparat pada sediaan histologi. Di mana kalau dari sitologi kemarin kan yang kita bahas adalah sel-sel yang kita amati, sedangkan pada preparat histologi yang kita bahas adalah jaringan-jaringan. Oke, kita masuk pertama tentang infiltrasi parafin. Di mana infiltrasi merupakan proses memasukkan filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Nah, filtrat yang digunakan ini biasanya parafin ya. Jadi mekanismenya adalah memasukkan filtrat ke dalam sel dengan menggantikan cairan clearing tadi dengan tingkat kelarutannya. Jadi tadi kan sudah sebelum masuk ke tahapan, oke kita flashback ya, di pembuatan sediaan histologi itu kan pertama ada fiksasi jaringan ya, kemudian ada dehidrasi, lalu ada clearing, kemudian dilanjutkan dengan infiltrasi parafin. Jadi sebelum tadi kan sudah dimasukkan clearing ya untuk cairan pembeningan yang biasanya silol. Nah, setelah itu kita ganti larutannya, kita lakukan infiltrasi menggunakan parafin. Ya, jadi parafin ini yang paling banyak digunakan untuk infiltrasi dan embedding. Reagen infiltrasi ini mempertahankan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktural selama proses pemotongan. Oke, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi infiltrasi parafin. Yang pertama ada ukuran jaringan, di mana semakin besar ukuran jaringannya, maka juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian ada jenis jaringan, di mana jenis jaringan yang lebih keras, misal jaringan tulang, itu juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan jaringan-jaringan yang lebih lunak. Lalu juga reagen clearing yang digunakan. Jadi reagen clearing yang biasa digunakan itu biasanya lebih mudah untuk dihilangkan, sehingga lebih cepat ya. Misalnya ada silol dan toluen. Nah, biasanya yang agak susah ini adalah cedarwood oil ya, tapi ini jarang digunakan karena yang digunakan itu adalah silol ya untuk proses clearing. Nah, reagen infiltrasi. Jadi reagen infiltrasi yang pertama ada parafin. Oke. Parafin merupakan media yang paling sering digunakan di laboratorium histopatologi. Lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku cepat saat didinginkan. Jadi parafin ini dia mempunyai titik leleh pada suhu 50-60 derajat Celcius, jadi biasanya dalam kondisi panas ya. Nah, nanti diletakkan pada jaringan, kemudian nanti dia pada saat dingin dia akan mengeras seperti itu. Nah, jaringan digunakan dalam parafin, kemudian membentuk matriks. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. Nah, parafin ini cocok untuk pewarnaan rutin, hematoksilin eosin, khusus, dan imunohistokimia. Nah, meskipun parafin ini juga yang paling banyak digunakan, tapi masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, blok jaringan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, tidak beracun, murah dan aman. Lalu kekurangannya ini dapat menyebabkan penyusutan dan pengerasan jaringan di kasus infiltrasi berkepanjangan. Dan juga parafin membutuhkan waktu lama untuk infiltrasi jaringan pada tulang dan mata. Nah, tidak hanya reagen parafin saja, tapi juga ada beberapa modifikasi dari reagen parafin. Yang pertama adalah dengan ditambahkan asam stearat, di mana dia dapat meningkatkan kekerasan dari parafin tersebut, lalu juga dapat ditambahkan reagen phenanterin, dia dapat menurunkan titik leleh, jadi yang tadi titik lelehnya berkisar 50-60 derajat Celcius, jadi nanti bisa lebih turun, lebih rendah. Lalu juga ditambahkan dimetil sulfoksida, di mana dia akan meningkatkan daya rekat antara jaringan dan parafin. Jadi lebih kuat ya, karena lebih merekat seperti itu. Nah, selain tadi ada parafin, lalu juga ada paraplas. Ini merupakan campuran parafin murni dengan beberapa polimer plastik. Nah, keuntungannya dari paraplas ini adalah
parafinnya menjadi lebih elastis sehingga tidak mudah sobek ketika dipotong dengan mikrotom dan jadi lebih mudah untuk dipotong seperti itu. Nah, setelah ini adalah merupakan prosedur infiltrasi parafin. Jadi jaringan dibenamkan bisa menggunakan parafin atau paraplas. Yang pertama selama 2 jam, lalu kemudian dipindahkan lagi ke parafin atau paraplas yang kedua selama 1 jam, lalu dipindahkan lagi, ini yang ketiga, ke dalam parafin atau paraplas selama 2 jam. Nah, setelah pembenaman ini, maka dapat dilanjutkan dengan proses embedding. Jadi embedding ini, setelah tadi kan kita ada proses infiltrasi ya dengan parafin cair, selanjutnya adalah tahap penanaman jaringan pada base mold. Jaringan diambil dari kaset yang ditempatkan di base mold, kemudian dituangkan parafin cair yang sejenis dengan parafin yang digunakan pada infiltrasi. Jadi sama-sama menggunakan parafin seperti itu. Nah, media embedding ini ada beberapa ya. Yang pertama ada parafin. Nanti ini bisa dilengkapi ya, nanti kita ada diskusi di Google Classroom. Silakan teman-teman melengkapi, saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, parafin ini merupakan yang paling umum ya, karena dia juga relatif yang paling mudah digunakan, lalu juga paling murah. Lalu ada epoxy resin. Epoxy resin ini biasanya digunakan untuk sediaan-sediaan yang nanti akan dilakukan pengamatan dengan mikroskop elektron. Lalu ada akrilik juga, nah, ada agar gel juga. Nah, mungkin agar gel ini teman-teman sudah tidak asing ya, karena kemarin di materi sebelumnya pada pembuatan sediaan histologi, pada pembuatan itu ya sel blok, ini bisa juga menggunakan agar gel. Nah, tapi memang agar gel ini lebih direkomendasikan pada pembuatan sediaan sitologi seperti itu. Karena untuk pembuatan sediaan histologi hasilnya kurang ya, untuk section and cutting-nya itu kurang kuat seperti itu. Nah, biasanya kurang baik seperti itu. Biasanya agar gel ini kalau di pembuatan preparat histologi itu dicampur dengan parafin, jadi tidak hanya agar gel saja seperti itu. Oke, maaf. Lalu ada gelatin ya. Jadi gelatin ini dia titik didihnya itu titik lelehnya 35 sampai 40 derajat Celcius ya. Jadi titik lelehnya ini relatif rendah sehingga kurang cocok digunakan di proses embedding ini. Seperti itu. Lalu ada keloidin medium. Dia ini terbuat dari selulosa ya, tapi untuk saat ini memang jarang sekali digunakan di laboratorium. Oke. Proses embedding secara manual. Jadi ada alatnya, ini ada yang dipersiapkan sendiri-sendiri. Secara manual ada lilin parafin cair, mold dengan cover, lalu plat logam dan pinset. Nah, ini ada moldnya, ini ada yang terbuat dari stainless steel, dan ini terbuat dari plastik ya, chemical resistant plastic mold. Oke, jadi yang pertama, kita masukkan parafin cair ke dalam base mold. Setengah dari base mold tersebut, jadi dituang parafinnya tadi ya, yang panas tadi dalam kondisi cair sampai separuh apa setengahnya, lalu kita tempatkan jaringan dengan posisi pisau potong pakros. Ini ya. Pakai pinsetnya yang juga bersuhu 56 sampai 60 derajat Celcius. Lalu ditahan dengan pinset, lalu dinginkan alas base mold hingga warna putih di atas base mold, lalu ditutup dengan kaset yang sudah terlebih dahulu dipanaskan di suhu 60 derajat Celcius, lalu didiamkan dalam suhu kamar atau di cold plate hingga mudah untuk dilepas. Jadi memang bisa ya di suhu kamar, tapi memang butuh waktu yang relatif lebih lama dibandingkan di cold plate seperti itu. Nah, jadi selain itu juga ada ini ya, kayak mesin yang mungkin automatic atau semi automatic. Ini ada embedding center, ini merupakan alat yang digunakan untuk proses embedding pada pembuatan preparat histologi. Embedding center ini dilengkapi, ini ada wax dispenser, jadi dia bentuknya seperti dispenser ya, yang isinya ini lilin parafin yang ya pemanas lilin parafin dan mengeluarkan lilin parafin seperti dispenser. Nah, seperti itu. Lalu hot plate-nya nanti di sini.
Di sini ya nanti moldnya taruh sini, lalu kita buka seperti ini ya dispensernya. Nah ini cold plate itu untuk mendinginkannya seperti itu. Nah ini ada ilustrasi ya, tissue track system. Jadi pertama kita keluarkan jaringannya, tissue taken out, lalu parafinnya yang sudah itu kita tuang dulu ke moldnya sampai kira-kira setengah dari volumenya, lalu kita masukkan jaringannya ke dalam parafinnya tadi, lalu tissue is pressed on mold, lalu ditekan ya di moldnya, lalu the mold is covered with peripheral plastic ring, lalu ditutup, lalu diberi nomor untuk identitas, lalu the mold are put on the cold plate, lalu didinginkan seperti itu di cold plate-nya. Nah kalau misal di manual itu kalau tidak ada cold plate-nya juga bisa ya di suhu ruang seperti itu. Nah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada embedding. Yang pertama adalah perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek dulu berapa jaringan yang ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Jadi tidak hanya di proses embedding ya, dari awal itu kita memang sudah harus cross check apakah sudah betul jaringannya seperti itu. Kalau kita cocokkan juga itu setiap prosesnya supaya kalau ada kesalahan bisa diidentifikasi sejak awal. Pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset posisi jaringan benar-benar kuat. Lalu pastikan sebelum menutup base mold, sudah ya, pastikan kaset yang digunakan dengan tutup base mold dalam kondisi panas sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Lalu lakukan teknik penanaman jaringan cepat sehingga parafin tidak membeku. Jadi memang kita prosesnya cepat ya. Pastikan orientasi posisi jaringan sudah tepat. Nah, ini ada beberapa posisi yang benar untuk beberapa spesimen jaringan. Yang pertama adalah untuk tubular. Ini penampang dinding dan lumen harus terlihat ya. Ini arteri, vena, tuba fallopi ini ya. Vas deferens. Ada biopsi kulit juga. Sisi penampi epidermisnya, dermis, subkutannya harus terlihat. Lalu ada usus, kantung empedu, dan biopsi epitel lainnya. Memotong bidang pada sudut kanan ke permukaan dan diposisikan sehingga permukaan epitel dipotong terakhir. Meminimalkan kompresi dan distorsi pada epitel. Lalu pada otot harus berisi bidang melintang dan longitudinal. Lalu pada beberapa potongan jaringan diposisikan berdampingan dengan permukaan epitel menghadap ke arah yang sama. Ya, orientation of tissue in the block. Jadi memang orientasi arah pemotongan ini, arah jaringannya ini memang harus tepat karena ini ya, most important step of embedding. Jadi harus dipastikan apakah dia mau pemotongan yang longitudinal section atau seperti apa. Lalu juga incorrect placement of tissues may result in diagnostically important tissue elements being missed or damaged during microtomy. Jadi ini ya misalnya ada preparat usus, jadi harus dipastikan mau bagian manakah yang kita ambil ataukah bagian sini, semoga terlihat ya kursor saya, atau bagian sini, jadi harus dipastikan jangan sampai salah ya, lalu juga posisi pemotongannya. Karena nanti kalau kita salah kan bisa miss ya dalam pengamatannya di mikroskop mesti juga tidak tepat lah seperti itu. Lalu juga dapat mengganggu dan juga dapat rusak pada saat pemotongan di mikrotom karena kan posisinya tidak benar ya. Nah, oleh karena itu ini pentingnya orientation of tissue in the block seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Blok jaringan dengan posisi yang baik. Nih, ini hati mencit. Posisinya seperti ini. Seperti tadi ya sudah ada panduannya. Jadi kalau jaringan di hati itu seperti apa, posisinya seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh jaringan yang betul. Nah, jadi setelah kita masukkan ke embedding ini, nanti akan dilakukan pemotongan seperti itu. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca lagi. Oke, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.